Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Saya dengar suaranya semangat semua ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi hari ini Ibu yang akan mengajar kalian di kelas matematika. Sebelum memulai kelas, Ibu mau cek dulu kehadirannya satu-satu. Elisman. Hadir Bu. Oke, Syamsul Bahri. Hadir Bu. Oh baik, Hastuti. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Iya Bu. Ini kelas sudah bersih kelihatannya atau kurang bersih, kurang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Kemudian juga kalian boleh menyiapkan buku dan alat tulis sebelum Ibu memulai kelas. Ibu juga akan membagikan bahan ajarnya ya. Ya Bu. Ya baik. Hari ini semua anak-anak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik Bu. Sehat. Ibu kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah, terima kasih sudah bertanya Erwin. Alhamdulillah baik. Iya, jadi bahan ajarnya Ibu sudah bagikan. Ini bahan ajar yang akan kita pakai hari ini. Boleh kalian baca untuk membantu kalian selama proses pembelajaran. Baik, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang transformasi geometri yang ketiga. Sebelumnya tampilan layarnya sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat Bu. Sudah terlihat Bu, sudah terlihat. Cukup besar atau masih mau diperbesar? Cukup Bu. Cukup Bu. Cukup. Baik. Ya, jadi hari ini materi kita seperti yang kalian lihat itu adalah rotasi. Ada yang sudah pernah dengar kata rotasi sebelumnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Di pelajaran IPA. Oh, di pelajaran IPA. Oke, jadi rotasi. Iya, kenapa? Oh, tidak jadi. Baik. Jadi yang mau kita pelajari hari ini itu rotasi di matematika ya. Nah, sebelumnya kenapa kita harus belajar rotasi? Ibu mau kasih lihat beberapa contoh rotasi di kehidupan kita itu kenapa apa saja dan kenapa kita harus belajar. Nah, di layar kalian sudah lihat ada 5 gambar. Ada yang bisa sebutkan apa saja yang kalian lihat di layar? Ada pintu Bu. Oh, ada pintu. Oke. Orang naik sepeda. Orang naik sepeda. Jerry, tikus Bu. Ada tikus. Ada Oke. kincir angin. Wah, ada yang rangkap. Iya. Nah, kita mulai dari sepeda. Sepeda, kira-kira di sepeda itu bagaimana caranya sepeda bisa jalan? Di kayu Bu, di kayu, di roda kayu. Kayu. Kalau di kayu, rodanya apa yang terjadi dengan roda? Berputar Bu. Bentar Bu. Berputar itu contoh rotasi. Bayangkan bagaimana kalau misalnya kalian mengayuh tapi rodanya tidak berputar. Bisa jalan tidak sepedanya? Tidak Bu. Ya, itu manfaat rotasi ya salah satunya. Nah, kita coba lihat yang lain. Tadi Syamsul bilang rotasi dia dengar di IPA. Coba kita lihat sistem tata surya. Di gambar sistem tata surya apa yang kalian lihat? Berputar Bu. Planet-planet Bu berputar. Nah, apa yang dikelilingi? Matahari. Matahari. Nah, coba bayangkan kalau misalnya planetnya sudah berhenti berputar, apa yang terjadi? Kiamat Bu. Berantakan Bu. Amat nih. Iya. Jadi itu salah satu juga contoh lain dari rotasi ya, berputar. Kalau misalnya lagi, gambar Jerry. Apa yang Jerry lakukan di gambar ini? Tunggu. Memalu. Palu-palu. Ya, memalu. Pacu. Kalau kalian melakukan gerakan memalu, tangan kalian itu sebenarnya berotasi, berputar ya, tapi tidak full. Dia mungkin hanya 90 derajat atau kurang. Coba bayangkan kalau kalian mau memalu, tapi tidak berputar secara baik tangannya. Akan susah ya. Tangannya yang dipalu-palu itu nanti jadinya.
Jangan sampai hati-hati ya kalau malu-malu di rumah. Nah, Ya jadi Bu. ini beberapa contoh rotasi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu mengapa ya kita harus belajar itu rotasi bagaimana. Dan kita bisa lihat contoh sehari-hari, nanti kita bisa temukan. Ibu mau setelah kelas ini di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa berikan contoh masing-masing di rumahnya kalian atau yang kalian lihat di sekitar kalian, contoh penerapan rotasi ya. Ya Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Jadi untuk hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang mau kita tuju atau capai terkait rotasi. Yang pertama, menjelaskan definisi rotasi dengan benar. Saya kira ini semua sudah bisa kalau lihat tanggapan dari gambar-gambar yang tadi. Kemudian yang kedua, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi pada koordinat kartesius. Kemudian menyelesaikan masalah terkait penerapan konsep rotasi dengan baik. Jadi 3 hal ini yang Ibu mau kita semua sama-sama berusaha untuk bisa lakukan dan capai dengan baik setelah pelajaran selesai ya. Oke, baik. Ya Bu. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu, kalian jika ditanya rotasi itu apa, kalian jawabnya apa? Apa itu rotasi? Perputaran Bu. Perputaran. Jadi rotasi itu perputaran ya. Di matematika, rotasi itu salah satu bentuk transformasi geometri yang memutar titik pada satu benda sebesar besaran tertentu, bisa 90 derajat atau lebih kecil atau lebih besar terhadap satu titik pusat, satu titik tertentu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita rotasi suatu benda, apa yang terjadi dengan benda tersebut? Apakah bagaimana dengan bentuknya, bagaimana dengan ukurannya, berubah atau tidak? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, apanya yang berubah? Tempatnya. Tempatnya sih Bu. Isinya, Bu. Ya, kira-kira arahnya bagaimana? Tetap atau berubah? Berubah. Berubah Bu. Oke, berubah juga ya. Jadi itu adalah sifat-sifat bayangan hasil rotasi. Posisi dan arah berubah, tapi bentuk dan ukuran tidak. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara menentukan dan melukis koordinat bayangan benda hasil rotasinya. Sebelum itu Ibu mau tes, kalian sudah tahu atau belum tentang rotasi? Silahkan coba diselesaikan soal ini di kertas lembar. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Udah. Oke, Udah. baik. Wah, Erwin cepat sekali, seperti Erwin sudah tahu. Oke, baik. Nanti kita cek seberapa baik hasil kalian setelah dibandingkan dengan hasil di akhir pelajaran ya. Nah, Ya, sebelumnya Bu. Ibu sampaikan apa saja yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini. Jadi kita ada 5 langkah. Yang pertama, nanti Ibu akan berikan masalah di LKPD yang akan kalian selesaikan bersama kelompok. Jadi kalian amati masalahnya, kemudian kalian diskusi bersama teman kelompoknya nanti. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan kepada teman-teman kelompok lain, kemudian nanti kita akan sama-sama menyimpulkan, kemudian nanti kita evaluasi apa yang kurang benar, apa yang sudah baik, dan seterusnya ya. Oke, baik. Ini adalah masalah yang akan ingin kita selesaikan hari ini. Boleh mungkin Asri dibaca masalahnya? Ya Bu. Ya. Henry dan Dini berkunjung ke arena pasar malam dan mencoba wahana komedi putar. Karena banyaknya pengunjung wahana, Henry dan Dini harus terpisah tempat beberapa kursi. Jika digambarkan pada suatu bidang kartesius, maka posisi Henry dan Dini berada pada titik T 4,5 dan D 5,4. Jika titik O 0,0 menjadi pusat putaran, selidiki posisi Henry dan Dini jika wahana diputar 90 derajat searah jarum jam. Bagaimana jika wahana berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Apakah posisi mereka akan berbeda dengan putaran searah jarum jam?
Oke, baik. Terima kasih Asri. Nah, Ya, untuk Bu. teman-teman yang lain, kira-kira setelah mendengarkan dan membaca masalah ini, apa yang kalian bisa eh, ambil informasi dari masalah ini? Atau apa yang ingin kalian mau tanyakan? Misalnya, dari masalah ini apa yang kalian ketahui? Titik awal Bu, jadi posisi P Iya. 4,5 dengan 5,4. Oke, kita tahu dua informasi ya, ada titik awal T dan D. Selain itu ada apa lagi? Ada sudut Ada sudut, berapa sudutnya? 90 derajat Bu. Oke, 90 derajat. Selain tiga ini, apa ada lagi yang kita ketahui dari masalah satu? Ya, berputar Titik searah jarum pusat, jam. Bu. Oke, titik pusat dan berputar searah jarum jam. Nah, nanti kalian pakai semua informasi yang kalian dapatkan dari masalah untuk pecahkan masalah ini dengan mendiskusikan dengan teman kelompok ya. Oke, Ya, baik. Bu. Sebelum kita bekerja dalam kelompok, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira tidak ada. Baik, untuk pembagian kelompoknya, coba didengarkan kelompok 1. Elisman, Nurhayani Marda, Erwin Saputra, dan Junianti. Kelompok 2, Asri Siswanto, Syaidah, dan Astuti. Kemudian kelompok yang terakhir ada Kaharudin, Syamsul Bahri, Yohanes, dan siapa lagi satu yang belum Ibu sebut namanya? Nur Isramianti Bu. Ramianti. Oke, saya kira Ibu Isra tidak perhatikan Ibu. Kukira dilupa Kak Bu. Tidak dong. Oke, baik. Jadi ada 3 kelompok, silakan kalian duduk bersama teman kelompoknya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini akan Ibu bagikan ke masing-masing siswa. Jadi setiap siswa wajib mengisi, tapi kalian isinya berdasarkan hasil diskusi kelompok ya. Oke, baik, silahkan didiskusikan. Oke, sambil kalian mendiskusikan, jika ada misalnya masalah atau di LKPD yang kalian tidak mengerti, silakan bertanya. Ibu akan berjalan untuk melihat dan menilai bagaimana proses diskusi kalian berjalan. Kemudian nanti di akhir akan Ibu tentukan kelompok mana yang paling baik dari segi kerjasama, dari segi hasil diskusi dan presentasi. Jadi Ibu mau semua anggota kelompok memberikan usaha yang terbaik untuk kepada kelompoknya agar kelompoknya bisa jadi kelompok terbaik hari ini ya. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, waktu diskusi sudah habis. Kita masuk ke presentasi kelompok. Saya mau dari kelompok 1. Coba tadi kelompok 1, siapa yang mau maju perwakilan kelompoknya? Erwin Saputra mungkin? Kelompok 3 menurut Bu. Oh, kalau begitu kelompok 3 dulu, karena kelompok 1 tidak ada yang bersuara. Mungkin malu-malu. Bu. Ya. Dari kelompok kami di kelompok 3, kami mendapatkan hasil rotasi 4,5 yaitu minus 5,4 Bu. Oke. Kemudian 5,4 dirotasikan menghasilkan minus 4,5 Bu. Oke, baik. Ini berbeda hasilnya jika rotasinya searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam Bu. Ya, seperti itu.
Oke, baik. Silakan beri tepuk tangan untuk Syamsul Bahri, perwakilan dari kelompok 3, teman-teman. Oke, terima kasih karena sudah berani untuk maju ya. Baik, dari ketiga presentasi kelompok tadi, Ibu sudah menilai dari proses, dari hasil, dan bagaimana cara presentasinya. Penilaian terbaik atau kelompok terbaik Ibu berikan kepada kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Iya, selamat kepada kelompok 3 ya. Oke, baik, dari hasil diskusi tadi, Ibu sudah sangat senang karena Ibu lihat semua anggota kelompok sudah berusaha untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, walaupun Ibu lihat mungkin ada beberapa yang masih mungkin bingung cara kerjanya, takut malu-malu bertanya. Mungkin di pertemuan selanjutnya tidak usah malu ya. Kalau takut bertanya ke Ibu, boleh bertanya ke teman kelompoknya. Nah, kemudian nanti saat presentasi tidak usah malu, kan yang di dalam kelas itu hanya teman-temannya dan Ibu, tidak ada orang lain. Jadi saat presentasi ini latihan untuk kalian berbicara di depan umum. Jadi semoga di kelas pertemuan selanjutnya presentasinya bisa lebih baik dari hari ini. Kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan terkait hasil diskusi atau penilaian tadi, mungkin silakan ditanyakan. Kenapa Bu berbeda Bu hasilnya yang diputar searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam Bu? Wah, pertanyaan bagus dari Asri. Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab teman-teman yang lain? Junianti mungkin? Mungkin karena dia diputar, Bu. Berbeda arah, yang satunya juga searah jarum jam, jadi berbeda posisi. Mungkin itu, Bu. Karena Jelas yang beda Bu, pertama, satu ke kiri, satu ke kanan, jelas beda. betul sekali. Jadi karena besar sudutnya beda dan arahnya beda. Jadi kalau misalnya ini, bayangkan Asri berdiri menghadap ke utara. Kalau Asri berputar 90 derajat ke kanan, berarti Asri menghadap kemana? Selatan Bu. Nah, kalau misalnya berputar 90 derajat ke kiri, menghadap kemana? Timur. Nah, beda hasilnya. Begitu juga tadi di LKPD ya, makanya hasilnya beda. Ada yang negatif X-nya, ada yang positif. Oke, sebelum ini kita simpulkan dulu dari ketiga presentasi tentang hasil diskusi. Kira-kira apa kesimpulan yang kita dapat dari pengertian LKPD tadi? Kesimpulan yang dapat Bu, kalau searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam itu posisi titiknya akan berbeda Bu. Wah, sepertinya Asri sudah mulai paham ya, karena sudah bisa Ya Bu. Oke, baik, bagus sekali. Ada yang lain? Kalau misalnya titik awalnya X, Y, kita putar 90 derajat ke searah jarum jam. Kira-kira bayangannya akan bagaimana titiknya? Min Y, X Bu. Min Y, X, Bu. Y, X, bagus sekali Syamsul dan Juni. Kalau misalnya kita putar searah berlawanan arah jarum jam, bayangannya akan bagaimana? Min X, Y, Bu. Min X, Y. Min X Bu. Y, min X. Y, min X. Baik, bagus sekali. Ya, jadi itu kesimpulan dari LKPD ya. Kalau misalnya kita putar ke arah jarum jam, titik yang tadinya X, Y akan berubah jadi min Y, X. Sedangkan ketika kita putar berlawanan arah jarum jam, X, Y akan berpindah menjadi Y, min X. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah berhasil menyelesaikan LKPD-nya. Oke. Nah, sekarang setelah dari awal sampai akhir kita sudah belajar. Tadi ada 3 pertanyaan di awal kan, apa itu rotasi, apa itu bagaimana sifat bayangan rotasi, dan bagaimana cara menggambar atau menentukan titik koordinat bayangan rotasi. Kira-kira ada yang sudah bisa jawab salah satu dari ketiga pertanyaan ini tidak? Kita mulai dari apa itu rotasi. Ada yang bisa memberikan
Definisi rotasi itu kira-kira apa? Perpindahan tempat, Bu. Oke, perpindahan tempat. Bagaimana model perpindahan tempatnya? Memiliki pusat, Bu. Ada pusatnya, oke baik. Bentuknya tidak berubah. Oke. Perubahan titiknya bergantung dari rotasinya, arah rotasinya, Bu. Oke, baik. Bagus sekali semua jawabannya. Jadi rotasi itu anak-anak sekalian, rotasi itu tadi yang Ibu bilang dia transformasi geometri yang memutar semua titik pada suatu benda dengan besaran sudut tertentu dan arah tertentu terhadap satu titik pusat ya. Yang hari ini kita pelajari itu sebesar 90 derajat searah dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian betul tadi yang Asri sebutkan, sifat-sifat bayangan benda yang dirotasi itu yang pertama bentuk dan ukurannya tidak berubah, tetapi arah dan posisinya yang berubah. Oke, kemudian yang ketiga, tadi hasil dari LKPD ada yang bisa mengulang apa kesimpulan yang kita dapat di LKPD tadi? Jika diputar 90 derajat searah jarum jam, maka titik X, Y menjadi min Y, X. min Y, X. Dan jika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka titik X, Y Y, min X. Y, min X. Baik, bagus sekali. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu mau kasih tes terakhir. Nah, ini silahkan dikerjakan kembali. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kertas. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Jika sudah, boleh dikumpulkan ke depan ya. Ya, Bu. Bu. Oke, baik. Waktu sudah habis, silakan dikumpulkan hasil dari jawabannya. Oke, saya lihat dari hasil jawaban ini, sebagian besar dari kalian sudah tampak mengerti bagaimana cara mencari bayangan hasil rotasi. Sebagian sepertinya masih bingung, tidak apa-apa. Kalian boleh melakukan latihan banyak dengan menjawab beberapa soal yang ada. Ada yang kalian tidak mengerti, boleh tanyakan Ibu kapan saja kalian bertemu Ibu ya. Oke. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, setelah ini Ibu mau tanya dulu. Kalian silakan tuliskan kembali keempat hal ini sebagai bahan refleksi belajarnya kita hari ini. Setelah belajar hari ini, apa yang kalian sudah bisa lakukan? Apa yang sudah kalian pahami? Dan selanjutnya kalian mau target belajarnya itu apa? Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Silakan ditulis di lembaran yang sudah Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, bagi yang sudah selesai silakan dikumpul. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan partisipasinya untuk hari ini. Untuk materi di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang rotasi, tapi dengan besar sudut yang berbeda. Kita akan belajar rotasi dengan sudut 180 derajat terhadap titik pusat O0,0. Yang paling terakhir sebelum Ibu tutup kelasnya, Ibu mau menyampaikan bahwa di kelas Ibu mau mungkin di pertemuan selanjutnya semoga semua anak-anak sudah bisa menjadi lebih percaya diri dan bisa lebih berpartisipasi, bisa bertanya atau bisa lebih berpartisipasi dalam kerja kelompok nanti agar semuanya bisa dapat pengetahuan yang sama ya. Kemudian juga karena hari ini sepertinya jadwal kelasnya kalian untuk sholat berjamaah, jangan lupa setelah pelajaran terakhir nanti jangan langsung pulang, silahkan ke musola untuk kemudian sholat zuhur berjamaah ke depan.
dengan teman-teman yang lain. Baik, Ya Bu. untuk hari ini silakan ketua kelas disiapkan teman-temannya untuk sebelum kita tutup pelajarannya. Silakan Erwin disiapkan teman-temannya. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada komentar untuk Ibu Guru Fadila. Pak Erwin, ada komentarnya? Ya Pak, tadi kayaknya lupa suruh anak-anak berdoa di awal pelajaran. Ya, nanti mungkin ya, kalau penonton lihat, ya nanti dikomentari. Ya, yang itu tadi Ya, Bu yang sudah diambil. Nah, yang pertama apa? Berdoa Pak. Oh begitu, ya poinnya lewat. Penilaian proses kayaknya juga Pak. Dan dalam proses, tidak ada Bu Fadila. Bu Fadila merasa tidak ada? Perasaan saya ada Pak. Oh, perasaannya ada. Saya salah. Ya, boleh saya Pak? ya silakan Pak Elisman. Ya tadi proses ada Pak, Bu Fadila tadi sudah sampaikan tadi. Ya, dikomunikasikan betul ya, dikomunikasikan. Dikomunikasikan tadi. Ya, Ada. cuman nanti kalau di Itu depan tadi. kelas, kalau depan kelas bedanya nanti Bapak Ibu sambil berjalan bawa penilaian itu. Nah, itu nanti bedanya ya. Kalau depan kelas sambil berjalan bawa penilaian itu. Tapi kalau lewat virtual seperti ini ya, kalau sudah dikomunikasikan ya sudah bisa diberi penilaian. Oke, lanjut. Silakan. Pak Elisma masih ada? Sudah cukup kalau dari saya Pak. Bu Nur, ada komentarnya? Sudah cukup, Pak. Aman. Dunianti ada komentar? Tidak, Pak. Sudah cukup. Pak Johannes, kita tunggu komentarnya Pak Johannes. Pak Johannes, ada komentar? Ya sudah bagus utama Pak. Oh, sudah bagus. Pak Sulbari, Iya Pak. Pak Harudin, tidak ada ya? Pak. Bu Nurayana, Kalau saya tadi mungkin di bagian mungkin lupa Bu Fadila memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik berdasarkan evaluasi prosesnya. ya itu yang membuat sehingga Pak Asri mengatakan tidak ada penilaian proses ya. Ya. Ada penghargaan tadi Bu Fadila? Tadi saya kasih ke kelompok 3 Pak yang presentasi sebagai Oh, kelompok. penghargaannya? Iya. Iya ada tahu Penghargaan terbaik. Pak Samsul tadi. Oh ya, ya ada saksi Pak Yohanes ya. Berikut, nah, kalau tidak ada, ya, saya tambahkan ya. Jadi komentar dari teman saya tambahkan. Untuk teman-teman ya, Bapak Ibu, ini siswanya 11. Kalau nanti di kelas real mungkin ada sampai 25 atau 30. Kalau mengabsen satu-satu sampai 30 orang, berapa waktu habis? Ya. Bapak bisa bayangkan itu, berapa waktu yang habis kalau ngabsen satu-satu? Yang tentu dibuatkan strategi ya, mengabsen. Cukup menanyakan siapa teman yang tidak hadir hari ini. Kalau sudah tahu ya tinggal diabsen saja, tandain. Yang lainnya hadir, yang tidak hadir tulis hadir. Tidak hadirnya itu apa? Karena izin kah, karena sakit kah, karena aliman alfa, nah, itu saja selesai. Ya. Kalau mengabsen sampai 30 orang, bayangkan berapa lama waktu yang habis. Jadi yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian coba ada tadi yang menarik itu, coba share kembali tadi itu PowerPoint-nya apa ya? Yang rotasi tadi itu ada pintu, ada planet apa coba?
Ya, ini anak-anak tahu pernah lihat planet? Bapak Ibu? Di pelajaran IPA kayaknya. Oh, di pelajaran IPA. Iya. Itu tidak pernah lihat. Palingan gambarnya Pak atau videonya mungkin pernah iya, diputarkan. Oke. Tidak pernah lihat. Yang sering dia lihat di sini antara ini yang mana saja? Sepeda, Pak. Sepeda, apalagi pintu, apalagi? Itu. Ini Pak yang malu. Tom and Jerry. Nah, sekarang coba kita bedah satu persatu. Ini tadi sebenarnya bagus ini contohnya, cuma tidak terasa. Ya. Yang satu lagi misalnya coba pintu kita lihat. Anak-anak, kalau buka pintu, apapun pintunya itu diangkat baru kasih pindah? Tidak, Pak. Tidak. Diapakan? Diputar itunya. Putar. Bayangkan kalau buka pintu, setiap buka pintu harus diangkat. Nah, coba, setiap buka pintu angkat. Kemudian mau kasih jalan sepeda, didorong saja. Kalau tidak terputar rodanya. Bayangkan itu kalau mendorong terus. Di samping capek, apa yang rusak? Sepedanya. Apanya yang rusak? Kalau didorong tidak terputar banyak. Cepat habis banyak ya. Ya, cepat habis banyak. Rantainya. Coba bayangkan itu, kalau tidak terputar banyak. Kemudian palu-palu tadi ini sebenarnya tidak terasa ini. Kalau ini memalu kan bisa juga tegak lurus naik memalu. Bisa. Cuman bedanya kalau tegak lurus, tekanannya palu itu kurang. Nah, coba anak-anak lu pasang palu, lurus naik. Bagaimana? Apa pakunya bisa masuk? Nah, bedakan dengan diayun ke belakang memutar. Beda itu. Tekanannya yang beda. Tunjukkan kepada anak-anak, jangan memalu paku lurus naik, tidak turun itu paku. Harus melingkar ke atas, diayung ke atas, berputar ke belakang, kemudian diayung ke depan lagi, baru tekanannya kuat. Ya, kalau planet anak-anak tidak pernah lihat bagaimana perpindahannya, nah, kemudian tadi ditanyakan, apa itu rotasi anak-anak? Apa jawabannya? Perputaran. Perputaran. Itu bukan perputaran, perpindahan tempat dengan cara berputar. Ada juga perpindahan tempat bergeser, kan begitu toh? Ya, perpindahan posisi objek atau benda cara berputar. Ada juga dilatasi. Kalau dilatasi, perpindahan benda atau objek secara apa? Pergeseran. Kan begitu toh? Ya. Dilatasi kah? Begitu. Translasi, Pak. Besar, kecilan. Apakah? Translasi. Translasi, Pak, yang bergeser. Translasi ya. Ya, itu dibedakan itu. Jadi perpindahan objek atau benda secara berputar, toh? Itu. Nah, kemudian tadi ada perbedaan yang searah dengan jarum jam, dengan berwarna jarum jam. Anak-anak perlu tahu bahwa kalau perputaran jam itu mulai di 12 di atas, toh? Kalau perputaran derajat mulai dari bawah horizontal. Beda toh? Nah, itu pertama bedanya. Kemudian arahnya juga. Ya, arahnya juga. Kalau berputaran searah dengan jarum jam, kemana dia? Ke arah positif atau ke arah negatif misalnya. Kalau dia searah dengan jarum jam, kemana dia? Nah, kalau derajat itu mulai dari nolnya di mana? Kalau jam, nolnya di mana ya? Oke, sudah bagus ya, sudah bagus ya. Kalau itu jalan semua. Kemudian berikutnya, penyampaian tujuan. Penyampaian tujuan Bapak Ibu perlu saya sampaikan, tegaskan ulang ya. Beda bahasa teks ya, bahasa naskah
dengan bahasa komunikasi pembelajaran. Kalau bahasa komunikasi menyampaikan tujuan, coba dengarkan ya. Kalau Ibu Fadila tadi apa disampaikan? Coba tujuannya tadi apa disampaikan tadi? Tujuan berdasarkan RPT, Pak. Jadi itu tadi membacakan itu bahasa teks namanya ya, bahasa teks. Kalau bahasa komunikasi dalam pembelajaran, ya tetap isinya itu, tetapi komunikasinya beda. Anak-anak, ya perhatikan baik-baik setelah selesai pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat, coba harus terasa seperti itu. Ibu harapkan kalian dapat. Ya, kalau dibacakan saja, lebih baik kasih saja anak-anak nanti dia yang baca. Tapi tidak, bukan itu yang diinginkan. Ya, Ibu harapkan kalian dapat. Nah, itu ya, bahasa komunikasi. Kemudian masalah yang disampaikan, coba tampilkan masalahnya. Ada tadi yang salah tadi saya jadi masalahnya. Masalah pertama tadi. Coba di-share kembali, saya lihat. Ada tadi yang agak-agak ganjil saya baca. Di masalah pertama. Yang menjadi tes awalnya, Pak? Ya masalah. Di LKPD mungkin ya. Gimana ya? Ya ini. Coba baca dulu. Coba masing-masing membaca di mana ganjilnya. Coba Ibu Fadila baca keras-keras. Henry dan Dini berkunjung ke arena pasar malam dan mencoba wahana komedi putar. Karena banyaknya pengunjung wahana, Henry dan Dini harus terpisah tempat beberapa kursi. Jika digambarkan pada suatu bidang kartesius, maka posisi Henry dan Dini berada pada titik T 4,5 dan D 5,4. Jika titik sini. Pada saat menulis Dini, tulis dalam kurung D. Pada saat menulis Henry, tulis dalam kurung T. Itu yang pertama. Kemudian baca terus. Jika titik O 0,0 menjadi pusat putaran, selidiki posisi Henry dan Dini jika wahana diputar 90 derajat searah jarum jam. Bagaimana jika wahana berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Apakah posisi mereka akan berbeda dengan putaran searah jarum jam? Apakah posisi mereka akan berbeda dengan putaran searah jarum jam? Bukan jika diputar searah jarum jam. Bukan begitu maksudnya? Iya, begitu Pak. Jika diputar searah jarum jam. Apakah posisi mereka akan berbeda jika diputar searah jarum jam? Atau saya yang salah? Apakah posisi mereka akan berbeda jika diputar searah jarum jam? Bagaimana Kak Ibu Fadila maksudnya kan sini? Bukan begitu maksudnya? Iya, begini Pak. Karena yang iya. Ya, oke, silakan di stop share. Berikutnya adalah lagi-lagi ini saya mengatakan bahwa kelas kurang aktif ya. Saya katakan harus tanggap ya, supaya tidak usah gurunya menunggu ya, harus tanggap. Ya, peserta ini harus tanggap. Berikut, kalau tadi yang sudah tampil pertama itu adalah Bapak iya, maka yang ketiga ini adalah Ibu E. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Ya. Tadi tampilan pertama Pak Elisman, Ibu, saya beri gelar Bapak iya. Kalau ini Ibu E. Gugup Pak. Ya begitu, itu memang harus dilatih. Ya. Harus dilatih. Nervous Pak. Nervous. Iya, namanya belajar. Harus berproses, ya. Harus berproses. Begitu ya.
harus berproses. Cuman ya bagaimana caranya meminimalkan. Karena jangan sampai setelah selesai pembelajaran teman-teman bertanya, siapa tadi yang ajar di kelasnya? Ibu guru bahaya sekali kalau begitu. Ya, ada predikat dikasih bisa. Berikut refleksi evaluasi tidak ada saja. Sudah dievaluasi, tidak direfleksi. Perhatikan itu Bapak Ibu ya. Ada refleksi pelaksanaan pembelajaran, ada refleksi hasil evaluasi. Setelah saya periksa pekerjaannya, saya menilai bahwa semuanya tuntas. Saya menilai bahwa masih ada 2-3 orang yang tidak tuntas. Direfleksi. Masih ada yang tidak menyelesaikan soal nomor 2. Kalau soal nomor 1 masih ada yang tidak selesai dengan sempurna. Refleksi. Laksanakan itu. Kenapa? Karena itu bagian dari penilaian. Oke Bapak Ibu. Harus detail Pak. Ya. Harus detail refleksi hasil evaluasinya, tidak bisa kayak saya tadi hanya bilang sepertinya sebagian besar sudah mengerti cara mengerjakan soal ini. Ya bukan tidak detail tapi tidak menjurus ke situ. Dan artinya tidak menjurus, tidak berangkat dari hasil berdasarkan hasil pekerjaan anak-anak yang sudah saya periksa, akan begitu. Jadi kentara, oh ini hasil, ini refleksi hasil evaluasi. Karena judulnya hasil pemeriksaan pekerjaan anak-anak, begitu. Ya kalau tadi disampaikan mungkin ya karena pendengaran kita tidak terlalu tajam, maksudnya ya, lewat saya dengar ya. Tadi dikatakan setelah terkumpul hasil pekerjaan dan saya sudah periksa hasil pemeriksaan saya, ya, begitu. Karena ini komunikasinya adalah, kalau dalam kelas yang real jelas dilihat dan jelas didengar, tapi ini virtual, kita harus dengarkan baik-baik karena tidak virtual. Oke, terima kasih Bu Bernas, saya kira sudah bagus ya. Tinggal nanti dilengkapi, disempurnakan saja. Selanjutnya